Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali lagi bersama saya. Mudah-mudahan kita selalu tercurah limpahkan akan kesehatan jasmani rohani dan selalu bersyukur atas nikmat sehat jasmani rohani, selalu bersyukur atas nikmat sabar dan selalu bersyukur akan segala keselamatan. Sebelum beranjak ke pematerian, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Gus Budiansyah dengan NIM 1807565 dan juga rekan saya Muhammad Taufik Hidayat 1807819 yang akan mengangkat tema modifikasi referensi Maharah Qiraah. Kita tampilkan kembali. Untuk jurnalnya ini ya, kecil supaya bisa diperjelas untuk penjelasannya seperti apa. Ya, seperti ini. Saya mendapatkan jurnal referensi dari Jurnal Universitas Negeri Malang yang berjudul Pengaruh Perlombaan Qiraatul Kutub Mahrajan Arabi di pesantren ya, terhadap motivasi pembelajaran qiraah dan nahwu di kalangan mahasiswa. Penulisnya sendiri ini ada 3 penulis sekaligus ya. Ada Pityan Pikrutama, Muhammad Afifuddin Mustafa, dan Muhammad bin Nuha Al-Hasani. Ya, ini. Di sini ada apa ya? Judul ininya ya. Untuk penamaan jurnalnya, Pembelajaran Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab di Indonesia. Slide berikutnya. Slide berikutnya di sini ada latar belakang. Ya, sekitaran ini ya. Saya dapatkan datanya membahas tentang pengaruh membaca qiraatul kutub terhadap qiraah, yakni dengan didorong penerapannya itu menggunakan kaidah dan sorof. Di sini terdapat tujuan penelitian. Yang namanya sesuatu yang dibuat pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Yakni mampu membaca sesuai dengan gramatikal atau tata bahasa Arabnya, bukan hanya mahir membaca. Adapun tujuan lainnya yakni dapat menerapkan kaidah nahwu sorof sesuai kedudukannya ya. Permasalahannya ini ketidakbiasaan dalam membaca teks Arab, jarangnya membaca teks Arab, tidak adanya proses murojaah, teori dan praktik membaca dengan kaidah nahwu sorof ya. Seperti ini. Ini proses-prosesnya lengkap, pertama, kedua, dan seterusnya lengkap di sini. Oke, selanjutnya ada sistemnya ya. Sistem yang digunakan ini saya tampilkan lagi. Sistem yang digunakan ini adalah ini. Sistem yang digunakan adalah perlombaan Qiraatul Kutub atau Mahrajan Arabi ya. Ini ya. Untuk pembahasannya ya di sini nih. Pembahasannya di sini nih banyak ya. Sekitaran ini dengan menggunakan metode Qiraatul Kutub ini maka akan menjadikan para peserta didik menjadi lebih terbiasa, akan membiasakan diri atau mahrajan tadi dengan uji tes nahwu atau sorof yang diperlombakan. Sebenarnya bukan dari ilmu nahwu sorof saja ya, sebenarnya dari segi bahasanya itu dari mubalaghah, ilmu yang lainnya itu bisa digunakan sebagai pengantar pemaknaan yang akurat gitu ya. Kelebihannya di sini kegiatan yang diadakan dalam memenuhi kebutuhannya telah dalam memenuhi kebutuhan para siswa
atau peserta didik baik dari keilmuan keterampilan mereka dapatkan atau mereka bisa aplikasikan gitu. Jelas maksud dan penerapannya juga. Gitu. Terakhir nih kesimpulannya, kita tampilkan lagi. Tampilkan lagi ya sini. Nah, ini ya. Untuk kesimpulannya, keilmuan saja itu tidak cukup, yakni harus seimbang antara ilmu dengan hasil pembelajaran hasil keilmuan atau yang telah diperolehnya tersebut, karena setelah memahami harus langsung dipraktekkan sebelum teorinya lupa atau memang hilang gitu ya, baik dari teorinya seperti apa gitu, baik dari ininya bagaimana gitu, penggunaan pengelompokan gitu kan, dalam setiap kedudukan kalimat tersebut. Ini sudah saya bahas ya, untuk jurnal dari Malang ya, mengenai apa tadi, mahrojan atau perlombaan qiraatul kutub yang berpengaruh besar pada maharoh qiraah ya. Ini sudah beranjak ke buku. Nah ini ya, ini saya pernah belajar di semester lalu ya, di semester yang lalu, bahwa buku bahasa Arab ini mengenai tentang bahasa Arab dan ilmu linguistik modern Universitas Tarusan Swiss ya. Kalau di sini seperti itu kalau tidak salah ya. Judulnya itu adalah bahasa ya, bahasa dan ilmu linguistik modern. Penulisnya Dr. Andes Muhammad Daud. Latar belakang masalahnya membahas tentang sifat huruf, penajaman membaca dan memahami maknanya dalam peningkatan maharah qiraah. Bukan dari itu saja ya, yang ada terkandung di dalam buku ini, ada sejarahnya. Sejarah bahasa itu, bahasa modern dengan sekarang, bahasa modern dengan yang dulu itu seperti apa. Tujuan dibuatnya buku ya, untuk meningkatkan kualitas setiap karakter vokal huruf, baik itu perbedaan huruf dengan huruf yang lain maupun letak suatu huruf di setiap bagian rongga mulut misalkan. Memperkenalkan sejarah bahasa Arab klasik dan modern, memahamkan kaidah ilmu nahwu shorof dalam maharah qiraah. Ya. Permasalahan buku ini ya tidak bisa diterapkan pada anak SD karena membutuhkan pemahaman bahasa di atas rata-rata dan membutuhkan waktu cukup lama. Karena bahasa yang terkandung di dalam itu sangat tinggi. Mengandung pembahasannya itu mengenai penggunaan buku otomatis, mengenal lebih dalam gaya bahasa modern dan klasik, menemukan teknik penerjemahan, dan sebenarnya bukan itu saja dalam pembahasan di sini, bahwa di sini terdapat pendapat-pendapat para ahli ilmu linguistik, gitu. Ya, meningkatkan kualitas maharoh qiraah sesuai maknanya. Kelebihannya itu isi pembahasan cukup lengkap, mulai dari sifat vokal, gaya bahasa, hingga sejarah bahasa, linguistik, dan lain-lain. Para ilmuwan yang juga termasuk di dalamnya. Kekurangannya tidak bisa langsung dipahamkan akan isi pembahasan karena harus diterjemahkan secara akurat terlebih dahulu supaya tahu apa yang dimaksudkan gitu. Yang dimaksud buku ini arahnya kemana, lebih ke maharoh qiraahnya kah, lebih ke kaidahnya kah, lebih ke mananya itu yang harus diperhatikan. Kesimpulannya, bukan hanya mempelajari sejarahnya bahasa modern dan klasik saja, akan tetapi harus memahami apa yang dimaksudkan tersebut, baik secara teori ataupun secara praktiknya, supaya memantapkan maharoh qiraah itu tadi. Untuk ini cukup simpel ya untuk buku ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ini jurnal Negeri Malang ya. Malang ya, tentang
Untuk jurnal ketiga ini referensinya dapat dari Universitas Negeri Malang. Judulnya itu efektivitas metode tata fisika respon dalam meningkatkan perbendaharaan kosakata bahasa Arab pada Muharram Qiraah. Penulis Aniria Ariska. Saya akan munculkan dulu ini untuk jurnalnya sendiri. Oke. Ini ya. Lanjut. Latar belakang masalah membahas tentang metode tata fisika respon yang sangat berguna bagi keterampilan berbahasa serta Muharram Qiraah. Tujuan penelitian bertujuan untuk menjembatani keterampilan berbahasa, salah satunya pada Muharram Qiraah dalam meningkatkan budi bahasa dan lain-lain. Permasalahannya membutuhkan waktu cukup lama untuk mengaplikasikannya. Sistem yang digunakan tata fisika respon dengan menggunakan metode TPR ini maka otomatis akan memenuhi kebutuhan Muharram Qiraah. Sini ada kelebihannya sendiri. Telah dipaparkan penjelasan teori yang sangat sistematis dan jelas penerapan pembelajarannya. Kekurangan tidak adanya pemaparan gambar atau peraga, contohnya seperti apa. Kesimpulannya, jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan metode TPR sangat membantu dalam perbendaharaan kosakata, menunjang peningkatan kualitas keterampilan dalam berbahasa yang baik tentunya ya. Sudah ya. Lanjut ke selanjutnya. Ini ya. Nah, ini kecil. Oke. Ini ya. Ini. Untuk jurnal sendiri, jurnal referensi ini saya dapat dari Universitas Islam ya tentang Muharram Qiraah ini. Negeri Syarif Hidayatullah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk judulnya mengajar tentang keterampilan membaca dengan mendekatkan kognitif sosial ya ini. Latar belakang masalah membahas tentang apa di sini menggunakan pendekatan kognitif sosial ya. Ini di sini sekitaran sini palingnya. Dan untuk penulisnya sendiri adalah Alawiyah. Itu. Untuk selanjutnya ini langsung ke tujuan penelitian maksudnya ya. Tujuan penelitian ya, meningkatkan harmonisasi guru dengan peserta didik itu ya. Sistem yang digunakan pendekatan pada pembelajaran bahasa Arab atau qiraah, pembahasan dengan menggunakan pendekatan kognitif sosial ini maka akan tercipta keharmonisan guru dan peserta didik, otomatis akan meningkatkan keaktifan dalam belajar serta secara tidak langsung peserta didik akan menunjukkan keaktifan pengaplikasian dari yang sudah didapatnya. Gitu. Lanjut, ada permasalahan di sini. Ini saya buka file ini ya. Ini maaf ya. Ini permasalahannya menghilangkan kegugupan peserta tatkala belajar dengan guru bahasa Arab yang baru. Kelebihannya pendekatan yang diharapkan atau dipaparkan sangatlah tepat, tidak membuat peserta didik stres, down, shock kultur. Kekurangannya tidak dicantumkan pendekatan yang lain dalam segala ketidakcocokan untuk metode ini, maka harus ada metode penunjangnya seperti apa yang baiknya. Ini untuk kesimpulan dari pematerian yang di sini. Kesimpulan tidak cukup dengan bermodalkan kesuksesan belajar saja ya, akan tetapi kesuksesan dapat menunjang peserta didik untuk lebih, tapi bukan dengan cara dituntut juga, melainkan sesuai porsi kemampuan mereka. Yang penting di situ ada hasilnya seperti ini, itu sudah lebih dari cukup. Itu diantaranya keberhasilan harmonisasi antara guru dan peserta didik, itu juga tidak kalah penting untuk menunjang bahwa sistem pembelajaran ini benar-benar sesuai dengan apa yang diupayakan, yang diharapkan.
Nomor 5 ini terdapat jurnal UIN Alauddin Makassar yang judulnya ini Keterampilan Membaca dan Teknik Pengembangan dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Penulisnya di sini tercantum atas nama Anwar Abdul Rahman. Selanjutnya pendapat latar belakang masalah. Membahas tentang pengembangan maharah qiraah dengan teknik pengajaran al-qiraah. Tujuan penelitian untuk meningkatkan berbagai macam keterampilan berbahasa, berbicara, menyimak, ditambah dengan membaca dan menulis. Permasalahannya di sini, bagi gurunya terhadap siswa butuh kesabaran ekstra untuk menyamakan kebiasaan atau persepsi keilmuan pemahaman dalam pembelajaran. Sistem yang digunakan yakni teknik keterampilan membaca dan teknik pengembangan dalam pembelajaran bahasa Arab. Di sini metode maharah qiraah. Pembahasannya sendiri dengan menggunakan metode maharah qiraah ini, misalkan dengan bacaan yang sesuai topik setiap pertemuannya secara tidak langsung, baik itu lajahnya, ketepatan bacaannya sesuai maknanya, atau intonasinya juga jelas. Kelebihannya strategi pengajarannya sangat sistematis, tersusun dengan rapi, ditambah dengan media pembelajaran yang tidak akan membosankan. Lanjut, kesimpulannya bahwa teknik pengajaran yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan kreativitas yang akan menghasilkan jiwa aktif dan produktif pada diri peserta didik dengan dukungan teori materi yang menunjang akan perubahan pemahaman dari setiap individu siswa atau peserta didik. Selanjutnya terdapat jurnal sosial budaya. Ini sosial budaya. Cari dulu. Ini jurnal nih. Dan mempunyai judul Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, Kemahiran Qiraah dan Kitabah. Namun di sini karena kami dikhususkan untuk membahas qiraah, kami akan membahas qiraah saja, tidak dengan kitabah, karena itu ranah rekan-rekan kami di pembelajaran kitabah atau dimodifikasi referensi kitabah. Penulisnya M. Khalilullah SHG MA. Latar belakang masalahnya ini ya, strateginya lengkap sekali. Ini lanjut. Ini latar belakang masalah. Ini. Membahas tentang pemakaian strategi pembelajaran bahasa Arab, baik itu dilihat dari strategi apa yang harus diterapkan, strategi seperti yang memang sesuai dengan kondisi karakter peserta didik. Tujuan penelitian bisa meningkatkan karakter gaya budaya membaca. Tujuan lain bukan untuk membangun semangat belajar saja, tetapi juga semangat dan niatnya juga belajar itu diperuntukkan bagi mereka. Karena dengan strategi apapun, kalau memang sudah menerima, ya pasti akan berjalan dengan baik. Sini permasalahannya kecil dulu. Ini
penerapan strategi pembelajaran bahasa Arab yakni harus memakai strategi pembelajaran yang berbeda tiap pertemuannya dan juga mempertahankan keefektifan serta kondusivan belajar peserta didik. Sistem yang digunakan peserta didik adalah untuk peserta didik atau untuk gurunya sendiri, yakni pembelajaran bahasa Arab atau mahram qiraah dan kitabah. Pembahasannya dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda atau beragam setiap pertemuannya, maka bukan hanya semangat daya belajar yang antusias, otomatis keterampilan mahram qiraah juga lambat laun akan meningkat. Kelebihannya bisa meningkatkan aspek kognitif efektif dan psikomotorik. Kekurangannya tidak disertakannya pengaplikasiannya di lapangan seperti apa. Di sini hanya menggambarkan pendapat para ahli saja. Kesimpulannya bahwa jurnal tersebut tidak terlalu banyak teori namun praktik yang paling diprioritaskan. Penjelasan yang dibarengi dengan praktik secara tidak langsung, para peserta di teorinya paham, akan keterampilannya pun terasa begitu mudah untuk diterapkan, untuk digunakan, khususnya dalam mahram qiraah. Ini terdapat juga saya dapat juga modifikasi referensi jurnal untuk mahram qiraah ini terdapat di jurnal Universitas Jambi dengan judul efektivitas pembelajaran qiraah pada program studi pendidikan bahasa Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi dengan penulis Kemas Abdul Hai dan Neldi Herianto. Latar belakang masalah membahas tentang datanya terdapat di sekitaran sini ya. Membahas tentang efektivitas pembelajaran bahasa Arab khususnya pada mahram qiraah, bisa dengan qiraah jahriyah atau qiraah somitiyah atau somitah. Di sini terdapat juga tujuan penelitian. Memperbaiki kualitas bacaan baik itu dari makharijul huruf, sifatul huruf, ketepatan gaya baca dan intonasi yang tepat pula. Permasalahannya kalau pembelajaran jarak jauh secara online itu tidak dibahas secara rinci, detail, baik itu dari kaidahnya, kedudukannya, sifat hurufnya seperti apa, ya biasanya lebih ke arah membaca saja. Kalau sudah bisa baca, sudah saja, ibaratnya seperti itu. Sistem yang digunakan, kita lanjutkan kembali tentang efektivitas, efektivitas pembelajaran qiraah. Pembahasannya terdapat di sini ya. Di sini pembahasan ini. Dengan adanya efektivitas pembelajaran ini, maka bisa merubah sudut pandang peserta didik dalam belajar. Bahasa Arab itu ada kalanya rasa menegangkan ketika tes baca itu dilakukan, kan ketidaksiapan mental belajar berlangsung. Akan tetapi kalau sudah terbiasa, terasa lambat laun, tes baca ini akan jadi makanan sehari-hari, sebuah permainan menarik untuk meningkatkan budi bahasa, budi bicara, bisa meningkatkan kaidah ilmu nusakh juga. Secara tidak sadar bacaan peserta didik akan cepat, tepat dan benar. Kelebihannya, penjabaran macam-macam qiraah begitu jelas. Memang banyak sekali di sini. Kompetitif gitu, kalau bisa dibilang. Walaupun metodenya hanya dua, qiraah jahriyah sama qiraah somitah tadi atau somtiyah, dengan nyaring atau dengan halus pakai bahasa hati gitu. Kekurangan referensi metode strategi dan pembelajaran itu masih terlalu sedikit.
Kesimpulannya, penerapan metode efektif Pascal ini harus sesuai juga dengan karakter peserta didik. Mana yang lebih cenderung ke membaca nyaring, mana yang lebih cenderung hanya membaca dalam hati saja. Ini bisa kita satu frekuensikan. Kenapa alasannya bisa membaca nyaring, atau kenapa juga hanya bisa membaca dalam hati saja? Saling meyakinkan tentunya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.